Sang Angsa Liar. Pada suatu ketika ada seorang raja yang memiliki 11 putra dan seorang putri. Nama putri itu Elisa. Kedua-belas anak itu sangat cerdas dan cepat belajar. Mereka hidup bahagia di istana. Sampai suatu hari saat sang raja memutuskan untuk menikah lagi. Dia merasa kesepian setelah kepergian istrinya. Ada perayaan besar di istana. Anak-anak menunggu untuk ibu baru mereka. Mereka berpikir pasti menyenangkan memiliki ibu. Tapi kenyataan sebaliknya. Ratu yang baru adalah seorang penyihir dan jahat kepada anak-anak. Semuanya tidak suka pada ratu yang baru itu. Aku ingin menyingkirkan mereka. Mereka semua. Agar tujuannya sukses, dia mengirim Elisa ke tempat terpencil bersama seorang petani dan istrinya. Dia mengatakan kebohongan yang mengerikan tentang 11 pangeran karena raja memerintahkan mereka untuk pergi meninggalkan istana. Dengan memanfaatkan situasi ini, sang ratu memberi mantra sihir pada mereka. Kalian akan menghabiskan seluruh sisa hidup kalian sebagai burung yang jelek. Terbanglah sekarang. Hati sang pangeran terlalu baik sehingga sihir sang ratu tidak berhasil. Bukannya berubah menjadi burung jelek, mereka berubah menjadi angsa yang cantik dan terbang menjauh dari istana. Elisa tidak merasa senang di tempat dia tinggal. Dia merindukan saudara-saudaranya. Saat dia beranjak 15 tahun, dia diizinkan untuk kembali ke istana dan bertemu sang raja. Sang ratu tidak ingin sang raja dan sang putri bertemu. Sang ratu iri melihat Elisa muda yang cantik. Dia tidak akan bisa lebih cantik dari aku. Tapi dia berpura-pura menjadi baik. Selamat datang, sayang. Selamat datang kembali di istana. Ayo sekarang kita ke ruanganku dulu. Aku punya sebuah hadiah untukmu. Biarkan aku mengoleskan krim ini ke wajah dan rambutmu untuk melindungimu dari roh jahat. Krim itu adalah trik sang ratu agar Elisa berubah menjadi burung rupa. Saat sang raja melihat Elisa, dia menjadi marah. Oh, gadis buruk rupa ini tidak mungkin putriku. Bawa dia pergi. Aku tidak mau dia di sini. Elisa diusir dari istana. Aku harap saudaraku ada bersamaku. Elisa memulai perjalanannya mencari saudara-saudaranya. Dia pergi ke hutan di mana dia menemukan kolam kecil. Dia mencuci wajahnya dan dia terkejut. Dia berubah menjadi cantik kembali. Itu adalah hutan yang lebat, di mana sinar matahari sulit untuk menembus sampai ke tanah. Melalui pohon besar dan tinggi. Suasana menjadi lebih gelap. Dia sampai di ujung hutan. Tidak ada siapa-siapa di sana. Dia terus berjalan. Setelah beberapa saat, dia mendengar langkah kaki. Dia ketakutan dan mencoba bersembunyi. Sebelum dia bersembunyi, dia berjumpa dengan wanita tua. Apa aku membuatmu takut? Iya, sedikit. Aku sering datang ke sini untuk mengambil buah beri. Apa kau mau? Ya, tentu saja. Aku sangat lapar dan aku tidak tahu apa saja yang bisa dimakan di hutan ini. Ambillah ini. Tapi, apa yang sedang kau lakukan di sini? Aku sedang mencari 11 pangeran. Apa kau pernah melihatnya? Tidak pernah. Tapi, aku melihat beberapa angsa dengan mahkota di kepalanya. Mereka berenang di sungai. Kalau kau pergi ke sana, mungkin kau bertemu mereka. Elisa berterima kasih kepada wanita tua dan memulai perjalanan mengikuti tepi sungai. Setelah berjalan beberapa jam, dia sampai di tempat di mana sungai bertemu lautan. Tidak ada siapa-siapa di sini. Bagaimana aku menemukan saudaraku? Dia melihat 11 bulu angsa putih di dekat rumput laut. Ini dia, 11. Mungkin aku akan menemukan 11 saudaraku. Matahari akan tenggelam, dan dia melihat 11 angsa cantik terbang di langit, menuju ke pantai di mana dia berdiri. Mereka mendarat di dekatnya, dan saat matahari tenggelam, mereka berubah menjadi 11 pangeran. Saudaraku, akhirnya aku menemukan kalian. Aku Elisa. Mereka semua bahagia bertemu Elisa. Karena sihir sang ratu, kami berubah menjadi angsa. Kami terbang seperti angsa liar setiap hari. Tapi saat matahari tenggelam, kami berubah menjadi manusia. Kami diizinkan pulang setahun sekali.
Kami akan pulang ke istana esok hari. Kau mau ikut dengan kami? Tentu saja aku mau. Aku juga ingin menyingkirkan kutukan ini dariku. Keesokan harinya, pangeran-pangeran itu berubah menjadi angsa kembali. Mereka meminta Elisa untuk duduk di atas jaring dan mengangkat jaring itu dengan parutnya dan terbang. Elisa menikmati perjalanannya. Dia dapat melihat awan mengapung di bawahnya. Dia juga dapat melihat gunung, hutan, kota, pemukiman, dan istana di bawahnya. Saat sore hari, mereka mendarat di dekat gua. Mereka memutuskan untuk beristirahat di dalam gua. Saat malam, ketika Elisa tidur, dia bermimpi ada peri yang datang padanya. Elisa berpikir bahwa peri itu mirip dengan wanita tua yang dia temui di hutan. Halo Elisa, aku tahu apa yang kau khawatirkan. Iya, aku ingin saudaraku terlepas dari kutukan, tapi aku tidak tahu bagaimana caranya. Untuk mewujudkan keinginanmu, kau harus berani dan juga sabar. Kalau kau merasa bisa, maka aku akan memberitahu penawarnya. Kulakukan apapun untuk saudaraku. Akan sulit dan menyakitkan. Aku akan menghadapinya. Tolong, beritahu aku caranya. Ada jelatang spesial yang tumbuh di dekat gua di pekuburan. Kau harus mengambilnya, menjadikannya benang, dan tenunlah menjadi 11 mantel. Lalu lemparkan mantel itu ke angsa-angsanya, maka kutukannya akan hilang. Tapi yang paling penting, kau tidak boleh berbicara satu kata pun dari awal hingga akhir selama kau mengerjakannya. Jika kau berbicara, maka mereka akan meninggal. Baiklah, akan kulakukan. Elisa terbangun mengatakan ini, tapi tersadar itu hanya mimpi. Dia mencari saudara-saudaranya, tapi mereka hilang. Ini saat yang tepat untuk mengerjakan apa yang dikatakan peri. Dia pergi dan mulai mengambil beberapa jelatang. Itu sangat sulit dan menyakitkan. Tapi Elisa melanjutkan apa yang telah dia mulai. Dia mengambil beberapa jelatang, membawanya ke gua, dan merubahnya menjadi benang. Seekor tikus melihat yang sedang Elisa kerjakan. Dia merasa tertarik untuk membantunya. Saat malam, ketika saudara-saudaranya kembali ke gua, mereka melihat Elisa melakukan sesuatu yang misterius. Kau sedang apa, Elisa? Kenapa kau diam saja, Dick? Jangan diam saja. Tolong, bicaralah. Kurasa dia sedang melakukan sesuatu dan tidak akan bicara hingga nanti selesai. Saudara paling mudanya menghampiri Elisa dan mengangkat tangannya. Dia melihat bekas sengatan dan luka bakar. Dia merasa sedih. Beberapa tetes air mata jatuh di tangan Elisa. Itu meringankan sakitnya dan dia tertidur. Elisa melanjutkan pekerjaannya selama beberapa hari. Sang tikus dengan sukarela membantunya. Elisa selesai menenun satu mantel dan bersiap untuk yang lainnya. Suatu hari, dia mengambil jelatang dan mendengar suatu yang keras di dekatnya dan memutuskan untuk kembali ke gua. Tapi beberapa anjing dan pemburu mengepungnya. Mereka semua berpakaian rapi. Seorang pria tampan turun dari kuda dan menghampiri Elisa. Halo, apa yang kau lakukan di sini? Bisa ku bantu? Aku tidak bisa meninggalkanmu di sini di alam liar. Aku raja di negeri ini. Kau bisa ikut ke istanaku. Kau akan aman di sana. Elisa tidak mempunyai pilihan selain ikut dengan sang raja. Mereka tiba di istana sang raja sebelum matahari tenggelam. Istana itu sangat indah, tapi Elisa tidak bahagia di sana. Dia menangis beberapa kali dalam sehari. Teringat saudara-saudaranya. Sang raja telah membawanya benang Elisa dan mantel yang dia tenun. Kau dapat semua barangmu agar kau merasa di rumah sendiri. Aha, senyuman manis. Aku rasa aku jatuh hati padamu. Elisa tidak melakukan apapun kecuali menenun mantel dari benang. Dia menenun 10 mantel. Saat dia akan menenun yang terakhir, dia kehabisan jelatang. Dia berpikir akan pergi ke pekuburan di dekat istana untuk mengambil beberapa jelatang. Lalu dia pergi dari istana pada malam hari dan mencari pekuburan. Saat dia mengambil jelatang, penasihat raja dan pengawal mengepungnya. Kau di sini? Apa yang kau lakukan di sini? Mengambil jelatang? Untuk apa?
Itu pasti untuk sihir. Aku ragu jika dia penyihir, tapi telah kubuktikan, Yang Mulia. Aku tidak percaya pada awalnya, tapi sekarang bawa dia ke pengadilan besok. Orang-orang akan memutuskan hukumannya. Dia harus dibunuh di depan semua orang desa. Atau dibunuh di bawah kaki gajah. Penyihir tidak diizinkan di negeri ini. Dia harus mati esok hari, tidak lebih dari itu. Sudah diputuskan bahwa Elisa harus dibuang dari pulau itu, jauh dari istana. Dia dimasukkan ke sel yang gelap, di mana dia akan menghabiskan malam terakhirnya. Saat itu, pintunya terbuka. Semua mantel dan benang dilemparkan ke dalam mesin. Sang raja mengirimnya untukmu. Ini akan menghangatkanmu. Ini adalah kesempatan terakhirku untuk mengerjakannya. Tapi aku membutuhkan beberapa jelatang lagi untuk ditenun. Kemudian dia melihat tikus di jendela penjara. Dia mulai bekerja dengan cepat. Sang tikus terus berlari di antara sel dan pekuburan. Dia mengambil banyak jelatang dan memberikannya pada Elisa. Dia sedang menenun mantel terakhirnya sampai mereka membawanya pagi hari. Dia sedang duduk di gerobak dan menenun mantel tanpa merasa terganggu oleh ratusan orang yang berkumpul untuk melihatnya. 10 mantel ada di dekat kakinya. Gerobak itu akan segera sampai ke kapal yang akan membawa Elisa pergi jauh. Tepat pada waktunya, dia mendengar suara yang tidak asing. Elisa melihat ada 11 angsa yang terbang di atas kepalanya. Mereka duduk di sekeliling gerobak untuk melindunginya. Elisa telah menyelesaikan mantel terakhirnya. Dia melemparkan mantel itu ke angsa satu persatu. Dan angsa itu berubah menjadi 11 pangeran tampan. Dia itu saudariku, dan dia tidak bersalah. Aku sudah menyelamatkan saudaraku. Aku boleh bicara sekarang. Aku bukan penyihir. Aku hanya mencoba untuk menyelamatkan saudaraku dari kutukan penyihir. Sang putri menceritakan semuanya kepada sang raja. Sang raja merasa malu dengan cara dia memperlakukan Elisa. Aku benar-benar minta maaf karena meragukan. Maukah kau menikah denganku? Iya, Semua orang di istana merasa bahagia mendengar tentang pernikahan sang raja. 11 pangeran menghadiri pesta besar itu. Lalu, sang raja bersama Ratu Elisa dan 11 pangeran menangkap ratu jahat dan memenjarakannya seumur hidup. Sang raja dibebaskan dari mantra sihir, dan mereka hidup bahagia selamanya.